Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Mukhlis, dosen tetap non-PNS BLU Fakultas Hukum Untirta Serang dan kader NU yang aktif di Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Saya ingin meminta keadilan kepada Bapak Presiden Jokowi, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Menpan RB ad interim Profesor Mahfud MD, PLT Kepala BKN RI Bapak Bima Haryawi di sana, Bang Ahmad Sahroni, Bang Hotman Paris, dan Pak Menteri Nadiem Makarim atas ketidakadilan yang terjadi kepada saya oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Biro SDM, Kemendikbudristek, dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Hal ini bukan bersifat politis, tapi murni saya mencari keadilan yang tidak saya dapatkan setelah melalui proses panjang yang sesuai SOP di Kemendikbudristek. Berikut saya bacakan kronologisnya. Tanggal 6 Juli saya daftar seleksi akun di sscnbkn.go.id. 20 Juli 2021 upload seluruh berkas persyaratan di website sscnbkn.go.id. Akhir Juli 2021 pengumuman hasil seleksi administrasi 11 sampai dengan 12 Agustus 2021. Wakil Dekan 1 FK yang bernama Desdiani, Wakil Dekan 2 yang bernama Siti Darifah mendatangi bagian kepegawaian Untirta Dian Kesuma agar syarat berkas administrasi saya atas nama Dr. Muhammad Fauzan Mukhlis MHKes digagalkan. Namun Dian Kesuma menolak karena berkas administrasi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Dosen asisten ahli S1 profesi dokter S2 hukum kesehatan. Ini saya mendapatkan informasinya dari Ibu Hajah Eli Amalia, prodi keperawatan. Namun ada seorang pelamar yang ikut testing CPNS 2021 atas nama Mukhlidah Hanun Siregar SKM MKM diloloskan administrasinya oleh Dian Kesuma kepegawaian Untirta karena ditekan oleh WR2 Untirta. Walaupun tidak sesuai ketentuan administrasi yang dibutuhkan S2 ilmu gizi / S2 gizi klinik dan lolos CPNS 2021 dengan status P/L. 7 Oktober 2021 sebelum hari H ujian, saya diminta untuk datang lebih awal jam 1 siang ke tempat ujian SKD karena diberitahukan oleh Ibu Hajah Eli Amalia ada indikasi bakal digagalkan berkas administrasinya oleh Kaprodi FK Untirta yang bernama Erni Trisnasari yang tercatat sebagai Tendik non PNS di Untirta. NIK-nya 2014-115-2004 yang menjabat Kaprodi FK Untirta yang dimana aturannya hanya boleh dijabat oleh ASN atau PNS. 8 Oktober 2021 ujian SKD datang lebih awal jam 1 sesuai arahan Ibu Eli Amalia dan saya alhamdulillah lolos SKD dengan nilai TWK 95, TIU 120, TKP 173, total 388 peserta SKD tunggal. 4 Desember 2021 ujian SKB CBT lolos sesuai PG Literasi Dikbud 10, Bahasa Inggris 5, Pemecahan masalah 14, Dimensi Psikologi 154. 6 Desember 2021 sampai dengan 8 Desember 2021 di antara tanggal tersebut dosen gizi atas nama Fahrudin Perdana SGZ MSI dipanggil oleh Dekan Fakultas Kedokteran Untirta Siti Farida, Wakil Dekan 1 FK Untirta Desdiani untuk mengetahui latar belakang saya. Dan dari situ terucap akan memberikan nilai minimal dalam wawancara dan mikro teaching. Tidak akan diluluskan nilainya kepada saya, Muhammad Fauzan Mukhlis. Fahrudin Perdana juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Dr. Omat Rahmat SPOT Kaspain, Wakil Dekan 3 FK Untirta. 9 Desember 2021 ujian SKB Mikro Teaching
Saya menampilkan RPS, PowerPoint, simulasi kuis lewat Kahoot, dan menjawab semua pertanyaan penguji. Hasil ujian tidak langsung diumumkan secara live sesuai arahan rapat panitia pusat Kemendikbudristek dalam rapat online di PowerPoint. 13 Desember 2021, ujian wawancara yang harusnya dilaksanakan tanggal 7 Desember 2021 karena gangguan teknis dari Kemendikbudristek, saya menjawab semua pertanyaan penguji. Hasil ujian tidak langsung diumumkan secara live sesuai arahan rapat panitia pusat dalam rapat online di PPT. Tanggal 9 Desember dan tanggal 18 Desember 2021, saat ujian mikro teaching dan wawancara atas arahan Wakil Dekan 3 FK Untirta untuk membuktikan kesaksian Fakhrudin Perdana, SGJ MSI, dosen prodi gizi FK Untirta, bahwa Dekan Untirta Siti Farida dan Wakil Dekan 1 Desdiani akan memberikan nilai minimal dan tidak akan meluluskan saya penilaian secara subjektif agar merekam proses mikro teaching dan wawancara secara audio untuk nanti sebagai alat bukti dilaporkan ke Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek untuk dilakukan penilaian ulang secara objektif. Walaupun memang tidak diperbolehkan dalam rapat panitia pusat Kemendikbudristek secara online, tetapi karena sudah mendapatkan laporan dan ada saksi, maka rekaman tersebut saya lakukan. Tanggal 25 Desember 2021, di akun sscnbkn.go.id, saya Muhammad Fauzan Mukhlis muncul keterangan Anda dapat melakukan sanggah pada tanggal 26 Desember 2021 jam 4.18 lewat 3 detik sampai 29 Desember 2021 jam 4.18 menit 3 detik. Tanggal 27 Desember 2021, saya Muhammad Fauzan Mukhlis menyanggah dan dengan melampirkan surat revisian nilai wawancara dan mikro teaching dari Rektor Untirta nomor B-UN4321-KP.02.00-2021 secara upload via akun sscnbkn.go.id. Tanggal 7 Januari 2022 muncul jawaban sanggah di akun sscnbkn.go.id bahwa skor mentah wawancara dan mikro teaching saudara sudah sesuai. Nilainya 11, wawancara mikro teaching 10,5. Saudara dinyatakan tidak memenuhi ambang batas passing grade dan subtes wawancara 12. Untuk wawancara passing grade-nya, mikro teaching 12 juga untuk passing grade-nya. Demikian kronologi ini dibuat berdasarkan kejadian yang sebenar-benarnya dengan melampirkan bukti-bukti yang valid dan saksi yang bisa dihadirkan. Saya memohon agar Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek memberikan penilaian ulang hasil wawancara dan mikro teaching saya secara objektif melalui rekaman Zoom pada tanggal ujian mikro teaching 13 Desember 2021, wawancara 19 Desember. Dan saya mohon agar dilakukan investigasi secara menyeluruh terhadap Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 FK Untirta, serta Kepegawaian Untirta. Setelah melihat hasil berita acara penilaian ulang, wawancara dan mikro teaching, ada beberapa hal kejanggalan. 1. Surat dari Inspektorat Jenderal nomor 5182-G6-RHS-miring-WS.00.02/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang hasil audit tujuan tertentu atas dugaan adanya penyimpangan prosedur seleksi penerimaan CPNS 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Provinsi Banten. Sebagai tindak lanjut atas aduan saya Muhammad Fauzan Mukhlis ke Inspektorat Jenderal yang sudah ditandatangani dan diakui oleh Rektor Untirta bahwa memang benar terjadi adanya konflik kepentingan dari penguji, yaitu Dekan Fakultas Kedokteran Untirta Siti Farida, Wakil Dekan 1 FK Untirta Desdiani, itu tidak pernah diberikan kepada saya dan kuasa hukum saya Ibu Dewi Rayati SHMH. 2. Ada Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Lindung Sirait
yang tidak transparan dan mencoba menutupi hasil investigasi yang bertolak belakang dengan hasil audit yang ada. Dengan merotasi